Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana minal ulumil ulama ar-rasyidin. Wassalatu wassalamu ala man astafadinul adyana kafarata wal musyrikin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Nawaina al-ijtima' wal intifa' kama yantifa'una nawaina at-ta'allum ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnah rasulih wa tibai as-salaf wa 'ala al-huda wa dilal 'ala khair ibtiga ila mardat wa qurbihi wa thawabi. Rabbi zidna 'ilman wa fahman wa aqlan ya akramul akramin. Haqqi sayyidina maulana Muhammad khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma iftah 'alaina wa auladana wa azwajana futuhal 'arifin. وفقهنا في الدين واهدنا إلى سوء سبيل الجسم سلينا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah mampukan kita, Allah hadirkan kita, Allah takbirkan kita bisa sama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah, secara zikirnya, doanya, ibadah sunnah yang lainnya, dan majelis ta'lim setelahnya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah terima salat-salat kami, wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadru'ana wa takhushu'ana tasbihana tahmidana takbirana wa tamim taqsirana ya ilahil alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikut sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di tanggal 8 Muharram, mengatakan tanggal 7, walhasil jadi kita sudah mendekati tanggal 10 Muharram. Maka kita siap-siap insyaallah, karena ada beberapa amalan yang dianjurkan di tanggal 10 Muharram. Yang pertama yaitu puasa. Jadi puasa di bulan Muharram dianjurkan. Bagaimana hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Paling afdalnya puasa setelah bulan suci Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jadi bukan bulan Syawal, bukan bulan Zulhijjah, bukan bulan Sya'ban, tapi yang paling afdal setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Maka dianjurkan kita memperbanyak puasa di dalamnya. Ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal berapapun dianjurkan diperbanyak. Karena hadis ini menunjukkan umum, itu 1 bulan dianjurkan untuk memperbanyak puasa, karena paling afdalnya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wa afdalus shalah ba'dal faraid, paling afdalnya salat setelah yang wajib adalah salatul lail, salat malam. Salat tahajud yang kita lakukan di malam hari itu adalah salat terbaik setelah salat wajib 5 waktu. Luar biasa, hadis ini umum menganjurkan kita keutamaan tentang puasa di bulan Muharram. Kemudian tanggal 10 dia dianjurkan untuk berpuasa. Bagaimana ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa semuanya. Mahadza, kata Nabi, apa ini? Apa yang kalian lakukan? Apa jawaban Nabi? Hadza yaumus salih, ini hari baik wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Najallahu Bani Israil min aduwwihim, selamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Masya Allah, selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya di tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Musa berpuasa dan kami pun bersyukur kepada Allah dan kami pun berpuasa. Maka orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Apa kata Nabi? Qala ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Aku lebih berhak. Masya Allah. Maka fasamahu, Nabi kemudian berpuasa. Wa amara bisyamihi, dan Nabi memerintahkan untuk berpuasa. Masya Allah. Jadi ini kesunahan puasa tanggal 10
Muharram atau hari Asyura. Para ulama dulu puasa 10 Muharram ini hukumnya wajib. Sebelum turun perintah wajibnya puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan turun di tahun kedua Hijrah. Sedangkan Nabi SAW hijrah 13 tahun di kota Mekah, belum ada puasa Ramadan. Setahun setelah hijrah ke kota Madinah, belum ada puasa Ramadan. Baru tahun kedua. Kata para ulama, dulu hukumnya wajib. Karena perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ulama lain, memang dari dulu hukumnya sunnah muakkad, sangat ditekankan. Makanya luar biasa. Maka kita dianjurkan untuk berbanyak puasa. Hadis-hadis sahih banyak menunjukkan tentang keutamaannya. Salah satunya yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi pernah ditanya, su'ila an shaum yaum Asyura. Nabi pernah ditanya tentang puasa di hari Asyura. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yukaffiru sanatal madiyah. Puasa di tanggal 10 Muharram dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Insya Allah 1 tahun yang lalu dosa kita, kesalahan kita, keburukan kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapkan, jadi kita ayo sama-sama kita berpuasa tanggal 10 Muharram. Jengok kalender. Pas jengok kondangan bulu Indonesia. Ini banyak kondangan. Walhasil, jadi siapkan puasa. Penting niat dulu, ya Allah puasa. Ibu-ibu niat juga puasa, ya Allah aku ingin puasa, ya Allah. Niat dulu. Perkara nanti datang tamu tak diundang, itu sudah dapat niatnya. Man hamma bihasanati, siapa yang ada niat keinginan untuk berbuat baik, maka tercatat 1 kebaikan untuknya. Insya Allah. Yang penting niat dulu, niat yang tulus, niat yang baik. Naam. Dan kata Nabi SAW, kalau bisa wa khaliful yahud, selisihi orang Yahudi, jangan sama dengan mereka. Mereka hanya tanggal 10. Kalau bisa sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu, puasalah sehari sebelumnya, berarti tanggal 9, atau sehari setelahnya, yaitu tanggal 11. Berarti 9, 10 atau 10, 11, atau tiga-tiganya 9, 10 dan 11. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi luar biasa. Maka kita anjurkan untuk berpuasa tanggal 9, 10 dan 11. Maka ini bisa kita amalkan, bisa kita jaga. Masya Allah. Ada jamaah tanya, Ustaz, kami nak puasa. Apa? Kami tak puasa lagi, tak makan. Lagi diet ini. Walhasil, niatkan puasa. Sumu tasihu, puasalah, maka puasa itu akan membuat kita sehat. Masya Allah. Dan terbukti banyak penelitian, ternyata orang yang puasa 8 hari setiap bulan, maka badannya akan sehat. Karena banyak yang dalam tubuh kita ini memakan dirinya sendiri. Sel-sel yang mati dimakan oleh sel hidup, penyakit, sumber-sumber penyakit karena berpuasa. Kalau kita tidak makan, maka tubuh kita akan memakan kotoran, akan memakan sel-sel yang mati. Masya Allah, itu penelitian mereka. Masya Allah, kalau kita puasa untuk ibadah. Masya Allah. Naam. Jadi tanggal 9, 10 dan 11 kita dianjurkan untuk memperbanyak untuk berpuasa. Dan banyak amalan di tanggal 10 itu luar biasa. Tanggal 10 Muharram, hari Asyura itu hari bersejarah, hari baik, tidak ada hari sial. Jadi jangan ikut prasangka mereka. Siapapun yang mengatakan, oh hari bulan ini hati-hati, bulan sial ini, hari ini hati-hati, bulan saro. Ada ibu-ibu datang ke masjid, Ustaz, sial nih hari ini bicara. Kenapa bu? Ya datang ke masjid sendalku putus. Hari sial bicara. Bukan sial, memang sendal ibu tu lalamu nih. Sendal lalamu nyalakan hari. Alhamdulillah min dzalik. Walhasil tidak ada hari sial dalam Islam. Tidak ada bulan sial, minggu sial, hari sial, tidak ada. Semua milik Allah, semua baik. Mau melangsungkan pernikahan di hari apapun boleh. Bagus. Dulu orang-orang menganggap bulan Syawal itu bulan sial untuk menikah. Baginda Rasulullah SAW
menikah dengan Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Semua jadi ditepis oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan bulan Safar, itu bulan sial, tidak boleh pernikahan. Baginda Nabi menikahkan istri tercinta Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali di bulan Safar. Di bulan Muharram, ada yang katakan di bulan Muharram. Walhasil tidak ada hari sial. Masya Allah. Kenapa terjadi keburukan? Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, kebaikan akan dia dapat. Kalau hambaku berprasangka buruk, keburukan yang akan dia dapat. Na'udzubillah min dzalik. Maka selalu berprasangka baik kepada Allah. Maka apapun yang terjadi, susah, sulit, berat, masalah, atau problem apapun, tetap husnudzan kepada Allah. Pasti ada hikmahnya, pasti ada berkahnya. Insya Allah Allah akan datangkan berkah yang banyak dalam hidup kita. Amin ya rabbal. Maka dianjurkan untuk berbanyak mengulang. Yang pertama, puasa. Yang kedua, sholat sunnah diperbanyak. Kemudian yang ketiga, zur aliman, ziarahi orang alim. Datang ke ziarah orang alim. Kemudian jenguk orang sakit. Masya Allah, kalau ada orang sakit, jenguk dia. Kemudian wamsul yatim imsah, ra'sul yatim imsah, usap kepala anak yatim. Jadi sayangi anak yatim, usap kepalanya, bentuk kasih sayang dan kasih hadiah, bukan cuma ngosok kepalanya. Ada orang mengumpulkan anak yatim untuk dikosok ini. Ustaz, setiap helai rambut itu satu pahala. Aku cari anak yatim di kampung. Sini anak yatim, kumpul. Kenapa? Yai nak ngosok kepala kamu. Ngosok, kosok bolak-balik ya. Sampai alis-alis ni kosok. Karena bulu ada di kepala. Masya Allah. Selesai, sudah semua. Umur berapa? 25. Sudah galau? Sudah ya? Sudah baliklah. Marah budak tadi. Ayo, tekor kami ini. Ngosok ibarat, palak sakit. Masya Allah. Rambut acak-acakan. Ini juga apa? Tidak ya ini. Ini maksud sayangi anak yatim. Bukan cuma ngusap kepalanya, tapi senangkan juga hatinya. Masya Allah. Maka menyanjurkan ngusap kepala anak yatim bisa melembutkan hati kita. Dua. Yang pertama, mengusap kepala anak yatim. Usah ra'sul yatim, usap kepala anak yatim. Yang kedua, at'imul miskin, kasih orang miskin makan. Jadi saat ngosok kepala itu bisa melembutkan hati kita. Hati kita yang keras, susah dapat nasihat, susah menangis, itu bisa lembut dengan mengusap kepala anak yatim. Masya Allah, itu luar biasa. Mengusap kepala anak yatim, was'alal iyal. Kemudian was'alal iyal, luaskan rezeki keluarga. Itu sunnah juga, luaskan. Ini amal selanjutnya, luaskan rezeki keluarga. Istri kita, uang jajannya, uang keperluan keluarganya, untuk anak-anak kita, menu makannya, luaskan. Untuk bapak, kasih lebih. Uang untuk belanja itu lebih kan. Masya Allah. Ini untuk yang punya istri. Ini kasih istri, jangan istri tetangga. Istri, mama, biasanya papa ngasih sehari 1 juta kan. Hari ini hari spesial, papa kasih 50 juta. Mantap. Sehari 50 juta. Akhirnya bini tadi mikir juga. Jadi selama ini duit kemana? Lah masalah lagi. Bapak bisa ngasih 50 juta sehari. Jadi selama ini 49 juta kemana? Curiga udah. Walhasil, ya kasih lebih. Tak bisa banyak, dikit jadilah. Lebih kan. Bisa biasa ngasih 50 ribu, lebih kan dikit. 50 ribu Ustaz. Ya, alhamdulillah. Tiap hari 50 ribu. Ya. Lebihkan dikit, 51.500 rupiah. Yang penting ada lebih. Ada lebih. Tausi'ul iyal, luaskan nafkah untuk keluarga, kebutuhan untuk keluarga, luaskan. Masa ingat tanggal 10 Muharram, hari Asyura, luaskan. Mana dalilnya Ustaz? Apa anjurannya Ustaz? Ada hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Yang mana makana Nabi SAW, wan wasa'a ala iyal, siapa yang meluaskan rezeki keluarganya, belanja keluarganya, fi yaumi Asyura, di hari Asyura, wasa'allahu alaihi sanata kullaha, Allah akan luaskan rezekinya setahun penuh.
Masya Allah, luar biasa. Yang meluaskan rezekinya, insya Allah Allah luaskan rezekinya 1 tahun. Amin ya Rabbal. Nah, ini ibu-ibu tagihlah. Papa ingat dah hari ini hari apa? Nah, Masya Allah. Memang kita suami ini kadang perlu diingatkan. Nah, istri itu kadang jadi alarm. Mengingatkan kita kalau lupa sholat, istri mengingatkan. Kalau belum bangun, istri yang membangunkan. Masya Allah. Maka cepatlah beristri. Insya Allah ada yang membangunkan. Insya Allah tidak telat lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi luar biasa. Berkah. Jadi luaskan rezeki. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu digelar dengan Amirul Mukminin fil hadis. Seorang tabi'in yang menjadi pemimpin saat itu, ulama ahli hadis saat itu. Apa kata beliau? Ketika beliau mendengar ini, inna qad jarabnahu wajadnahu kadzalik. Aku amalkan, aku lakukan ini dan kudapati betul. 1 tahun ku peroleh kelapangan rezeki. Masya Allah. Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama besar ngamalkan. Bismillah. Tapi jangan hanya hari itu aja ngenjuk jajan. Hari lain tidak pernah ngenjuk papanya. Tiba-tiba hari ini ngenjuk tidak apa-apa lah. Walhasil. Naam. Jadi dilebihkan tausiul iyal namanya. Kemudian qalb az-zufr, potong kuku, mandi, baca surat Ikhlas banyak-banyak. Dalam kitab Kanzun Najahus Surur disebutkan kalau bisa baca surat Ikhlas sampai 1000 kali. Masya Allah, 1000 kali. Mudah, ada Ikhlas pendek, baca 1000 kali. Ya, kadang kita minta maaf, ibadah itu kenapa terasa berat? Karena belum kita coba. Sebenarnya kalau kita dari rumah ke kantor, dari rumah ke toko, itu berapa jaraknya? Mungkin ada yang setengah jam, 20 menit. Kalau kita pakai untuk membaca surat Al-Ikhlas, sudah berapa ratus Al-Ikhlas yang kita baca. Insya Allah. Jadi berkah perjalanan kita, kalau diisi dengan Quran, diisi dengan zikir, diisi dengan sholawat. Maka jangan sampai ngedem-ngedem aja. Jalan tiba-tiba sampai, tiba-tiba hilang. Alhamdulillah. Jadi ini penting, baca. Ini sering terjadi. Ya kita kadang ketika di lampu merah itu macam-macam lihat hal ehwal orang. Ada yang satu lagi geleng-geleng, ada yang satu lagi nyanyi-nyanyi, ada yang satu lagi ngerumpi dan sebagainya. Macam-macam. Apalah. Kalau bisa kita baca Quran di atas kendaraan kita, insya Allah. Jadi tausiul iyal, mandi, kemudian potong kuku dan baca surat Ikhlas yang banyak. Walhasil, ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal. Karena ada orang tahu tapi tidak mau dan tidak mampu. Na'udzubillah. Tahu salat jamaah hebat, tahu majelis taklim luar biasa, tahu keistimewaannya, tapi kenapa tidak mau dan tidak mampu? Ini karena kemampuan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa saat Allah mampukan kita. Ini anugerah dari Allah. Jadi al-ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu butuh diamalkan. Illa kalau tidak, dia akan pergi dari kita. Keberkahannya akan hilang. Jadi sekelumit tentang 10 Muharram yang akan kita jumpai insyaallah beberapa hari ke depan. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang berlimpah untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin ila anzal. Wa an Abi Abdullah Ka'ab bin Malik wa kana qa'idan Ka'bi radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Wa qala sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yuhaddithu bi hadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Qala Ka'ab lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati al-ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin lam yu'atak ahadan takhallafa anhu innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ira Quraisyin hatta jama'a Allah ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad laqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah inna tawafaqna ala al-islam wa muhibbu anna li biha mashhuda badrin wa in kanat badrun hadha qaraf an-nas minha wa kana min khabarihi
hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Nah, jadi hadis ini panjang luar biasa. Hadis ini 2, 3, 4 ya, 4 lembar. Ini luar biasa. Hadis ini 4 lembar. Masya Allah. Jadi kalau melihat hadis itu, kita hadis pendek ya, lupa-lupa. Masya Allah. Maco depan, lupa belakang. Ingat yang belakang, depan lupa. Hadis itu pendek, Masya Allah. Jadi kalau orang hafal hadis, Masya Allah, ratusan, yang disebut Al-Hafidh. Al-Hafidh itu hafal 100.000 hadis berserta sanad dan matannya. Bukan yang luar biasa. Inilah ulama-ulama seperti ini yang kita ikuti. Masya Allah. Yang sudah teruji, yang sudah diakui keilmuannya luar biasa. Kalau kita macu hadis lagi mengas, Masya Allah. Yang ada barisnya lagi, Masya Allah, masih beletotan. Apa lagi yang tidak kata baris? Gundul botak ini, Masya Allah. Mana yang baca ni Ustaz? Tulisan apa ini? Padahal tulisan Arab. Ini luar biasa hadis yang panjang luar biasa. An Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Jadi dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Wa kana qa'idal Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu fi min banihi hina amiyah. Jadi Ka'ab bin Malik ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sahabat yang luar biasa. Beliau itu akhir hayatnya sallallahu alaihi wasallam buta. Jadi akhir hayatnya beliau buta. Jadi Abdullah ini sering menuntun ayahnya untuk datang ke masjid, untuk ada salat jamaah. Jadi dituntun karena akhir hayatnya buta. Sami itu Ka'ab bin Malik. Aku mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yuhaditsu bi hadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar cerita dari ceritanya tentang cerita Ka'ab tentang dirinya takhallaf an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, yang mana beliau tidak ikut peperangan Tabuk. Jadi ini kita melanjutkan bab kita, yang mana bab ini kita bahas tentang bab taubat, tentang bab taubat. Ini kisahnya beliau ini tidak berangkat perang Tabuk. Masya Allah, tidak berangkat. Ini salah satu min kabairul dzunub, itu orang yang azzafu, orang yang pergi dari peperangan. Nah, itu orang yang dosa besar. Jadi masuk perang, nyingok kawan tuh caknya lebih melawan, gugup dia, balik ke rumah. Ngeri aku nyingok budak itu. Hidungnya mancungnya, ngomong balik dia. Balik dia jadi perang. Melawan. Itu terus masuk dosa besar. Luar biasa. Jadi perang, maka beliau ini tidak pergi sama sekali. Fi ghazwatil lam takhallif an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatil ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Aku tidak pernah tidak ikut perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Israel ikut perang dengan Nabi kecuali perang Tabuk. Masya Allah. Ghairi anni qad takhallaftu min ghazwati Badrin lam yu'atab. Dan aku juga qad takhallaftu, aku juga tidak ikut perang Badar dan yu'atab, tapi Nabi tidak ahadun takhallafa anhu, tidak mencela orang yang tidak ikut perang Badar. Kenapa? Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna aisha Quraisy. Karena saat perang Badar, baginda Nabi bukan niat untuk perang, ingin menghadang orang-orang Quraisy yang mana mereka menyita, mengambil harta kaum muslimin di kota Makkah. Maka mereka menghadang saat dari perjalanan, mana orang Quraisy itu rihlatas syita iwasai. Jadi orang-orang Quraisy itu luar biasa. Orang-orang kafir musyrik itu kebiasaan mereka tuh, mereka pedagang internasional. Jangan kita bayangkan orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab itu pedagang-pedagang kecil, jual duku antar RT. Bukan. Ini luar biasa. Beliau tuh rihlatas syita'i wasai, pergi ke Syam, pergi ke Yaman, antar negara, dagang itu. Masya Allah. Jadi orang sukses. Kalau lihat hartanya, Masya Allah. Jadi jangan lihat orang tuh dari segi hartanya. Masya Allah. Mungkin Abu Lahab, Abu Jahal lebih hebat. Kita apa dia? Alhamdulillah Ustaz, kami pedagang kampung inilah. Abu Lahab, Abu Jahal, Masya Allah, antar negara berdagang. Jadi ketika mereka pulang ke kota Mekah, diadang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mengambil barang. Akhirnya terjadi walhasil perang Badar itu, Masya Allah. Jadi
kisahnya luar biasa, dihadang dan para sahabat tuh ya, ala kadar cara orang ngadang, tidak banyak pasukan, tidak banyak persiapan, masya Allah, yang bawa onta, yang bawa kuda bisa dihitung dengan jari, masya Allah. Sayyidina Utsman menyiapkan tombak, menyiapkan panah dan sebagainya, masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi perang Badar. Hatta jama Allah Taala bainahum wa baina aduwwihim, sehingga Allah pertemukan dua pasukan. Jadi orang kafir, orang musyrik yang minta bantuan karena Muhammad ingin mengambil barang-barang kalian dan sebagainya. Walhasil akhirnya datang utusan peranglah. Allah pertemukan aduwwihim dengan musuh-musuh ala ghairi mi'ad, tanpa persiapan. Jadi kalau Allah ingin memenangkan perjuangan, walaupun dengan persiapan yang sederhana, Allah akan berikan kemenangan. Masya Allah. Jadi kemenangan bukan karena jumlahnya, tapi luar biasa, murni pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita Indonesia luar biasa mengakui atas berkat rahmat Allah Subhanahu. Dalam awal pembukaan UUD 45, kita atas berkat rahmat Allah. Kalau kita ingin berjuang, tidak akan mungkin menang. Kita pakai bambu, wah pakai pistol. Kita nyucuk pakai apa gitu. Mereka pakai granat, pakai pesawat tempur. Kalau bukan pertolongan Allah, tidak akan bisa. Maka kita bersyukur kepada Allah. Maka ketika kita 17 Agustus itu seharusnya ya kita bacakan doa untuk mereka, para syuhada yang berjuang. Mereka senangkan hati mereka, kirimkan Quran, kirimkan Fatihah, kirimkan Yasin, kirimkan zikir. Masya Allah, gembira, bahagia, momen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf, 17 Agustus kadang aneh-aneh. Ada usah. Apa 17 Agustus lomba kita? Bapak-bapak pakai daster main bola. Apa gawe? Kagak keserimpet lah jadi gawe dulu. Doa harusnya kita munajatkan kepada Allah. Masya Allah, bangkitkan semangat. Perjuangan mereka, ingatkan pahlawan-pahlawan, orang yang mati syahid. Masya Allah. Jadi dari mulai akhir Oktober, dari tanggal 20 Oktober, kemudian tanggal 11 November ada resolusi jihad. Jadi hari pahlawan. Jadi yang dikobarkan semangatnya oleh para alim ulama. Jadi prosesnya luar biasa. Jadi kemenangan perjuangan itu murni atas anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita pagi hari ini, kita menang melawan ngantuk, kita menang melawan musuh kita setan, musuh abadi kita. Kita menang melawan hawa nafsu kita. Siapa yang menguatkan, memenangkan kita pagi ini? Allah yang menguatkan kita. Ini anugerah dari Allah. Jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa kuat. Ini anugerah Allah. Allah, Kau berikan kami kemampuan ya Allah pagi hari ini. Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kau jaga ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Mantapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Amin ya rabbal. Jadi ketika kita ibadah tidak jumawa, ketika kita beramal soleh tidak pernah memandang orang lebih rendah. Mungkin ada orang yang biasanya sholat jamaah rajin di saf pertama, tiba-tiba kita lihat, oh telat cahaya bapak itu, langsung kita mulai males cahaya bapak ini. Lah, jangan sampai untuk yang telat kita yang pelaku itu sebagai orang yang telat, renungan untuk kita menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang membangunkan kita. Aku biasa bangun tepat waktu dulu, datang masya Allah saf pertama itulah. Ngapa hari ini aku telat? Renungan untuk yang telat, kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan aku agar jangan sombong. Untuk yang lain jangan pernah merendahkan. Masya Allah, mungkin bisa jadi dia lebih khusyuk, dia lebih merenungkan. Masya Allah, mungkin dia lebih hebat ketika Allah berikan dia ujian. Begitulah kita. Maka ini murni pemberian Allah. Waqad syahidtu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah. Kami menyaksikan bersama Rasulullah lailatul aqabah. Jadi ada bait Aqabah, perjanjian setia untuk menolong Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ada perjanjian setia, dan inilah awal sebelum berangkat hijrah. Jadi ada perjanjian Aqabah ini, masya Allah, yang mana disinilah Nabi dijamin, wahai Muhammad SAW,
wahai baginda Nabi, kau hijrah ke kota Madinah. Kami akan jaga, kami akan pelihara, kami akan fasilitas semuanya. Masya Allah. Jadi orang-orang Madinah datang ke kota Mekah untuk memberikan perlindungan kepada Nabi besar Muhammad. Dan hebatnya Nabi Muhammad ketika dapat jaminan keselamatan, Nabi tidak langsung berangkat. Nabi menyuruh sahabat lain, kalian yang lain berangkatlah dulu. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair, Zaid, dan yang lain berangkat semua. Kalian selamatkanlah diri kalian. Di sana akan ada orang yang menolong, akan membantu kita. Kalian selamatkan, semua selamatkan. Biarlah aku yang terakhiran. Masya Allah, inilah pemimpin kita Nabi besar Muhammad. Susah, diancam, ingin dibunuh, biarlah kalian selamat dulu yang penting. Aku terakhiran, biarlah aku yang menanggung semuanya. Masya Allah, inilah pemimpin kita sejati. Kalau lokak susah, duluan. Kalau lokak senang, belakangan. Inilah Nabi besar Muhammad. Masya Allah, ya beda tipis lah dengan kita lah. Kalau kita, kalau lokak lemah, duluan. Kalau lokak, ayo kita gotong royong. Apa dia cetuan? Belum lagi tahu kan cetuan. Kagak berbahaya dulu. Kagak kalau lah kelar baru kabari aku. Masya Allah. Kalau soal yang susah belakangan. Kalau soal makan, biar aku yang nyicipnya. Nyicipnya duluan. Alhamdulillah. Dan walhas inilah Nabi Muhammad luar biasa. Yang lain selamatlah kalian. Dari Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali masih di kota Mekah saat itu. Masya Allah, yang genting luar biasa. Tahu baginda Nabi yang diincar. Jadi biarlah sahabat selamat dulu. Masya Allah. Jadi sebelum itu ada Bai'at Aqabah. Hina tawathaqna 'alal Islam, yang mana untuk membela Islam. Wa uhibbu anali biha mashhudan badri wa in kana badrun adhkaran nas minha fa kana min khabari hina takhallaf an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tabuk illa aqum qattu aqwan wala aisar minni hina takhallaftu anhu tilkal ghazwah. Jadi aku sebenarnya sudah siap-siap ketika aku lam akun qattu aqwa. Aku tidak pernah selama ini lebih kuat, lebih sehat, lebih bugar daripada akan berangkat Tabuk ini. Badan aku sehat, hartaku banyak, aku kuat. Masya Allah, saat ingin berangkat Tabuk ini, bitilkal ghazwah, wa wallahu wa ma ja'altu qablaha rahilataini qattu. Sebelumnya aku tidak pernah menyiapkan kendaraan. Tapi ketika perang Tabuk ini aku siapkan 2 kendaraan. Masya Allah. Hatta jama'atul mafitil kal ghazwa walau akun Rasul sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwa illa warah min ghadin hatta kanat til ghazwah unfa ghazzaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harin syadid mustaqallan safaran ba'ida ufazan mustaqallan adadan katsiran fajal muslimina amrahum yata'ahammuhum batan ghazwatihim. Jadi luar biasa saat itu berangkat perang Tabuk itu memang suasana lagi panas. Suasana itu panas sekali, cuaca lagi Masya Allah lagi berat. Nah, muslim memang ujiannya berat, luar biasa. Jadi beliau ini cerita tentang beliau sebenarnya mampu, beliau sebenarnya bisa untuk berangkat, sudah siap-siap, tapi ternyata balik pulang ke rumah bahasa terkalahkan oleh selimutnya. Jadi terkalahkan oleh nafsunya sehingga dia tidak berangkat perang Tabuk. Nanti sampai akhir bagaimana dia taubatnya, Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi ini bahas tentang taubat. Jadi memang perjuangan zaman Nabi bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Berjuang mereka, berjuang harta, berjuang waktu, berjuang nyawa, keluarga tinggal semua. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad berapa kali perang? Bayangkan kalau kita bayangkan persiapan perang aja Nabi kan sebulan. Sampai sahabat mengatakan, kami menyangka baginda Nabi telah melepas semua istri-istri. Karena saking fokusnya Nabi ngurus perang itu. Rapat terus, Masya Allah, strategi perang. Jadi jangan kita sangka Islam tersebar seluruh dunia ini hanya dengan leha-leha. Dengan santai, dengan tidur mimpi Nabi Muhammad tiba-tiba berdoa, ya Allah, Islam sampai ke surga. Langsung dapat Islam. Perjuangan. Perjuang semua. Maka hijrah ini momen perjuangan kita. Perjuangan. Maka mu'arrifu li muhajaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna muhajaratahu farqu bainal haqqi wal batil. Itu kata Sayyidina Umar. Kenapa dipilih
hijrah Nabi itu sebagai tahun pertama karena ada hijrah Nabi yang memisahkan antara hak dan yang batil. Mana yang benar-benar beriman, mana yang orang-orang berjuang, Masya Allah, dan orang-orang yang munafik dan yang lain. Kenapa dipilih? Li'anal ummah ummatul amal, karena umat Nabi Muhammad adalah umat pejuang. Kita tidak hanya menghormati, memuliakan hari yang di dalamnya tidak ada perjuangan. Jadi kita bukan hanya memuliakan hari-hari, tapi tidak ada perjuangan. Maka tahun baru Islam ini ya kita syiarkan, kita sebarkan. Kenapa? Inilah momen perjuangan kita. Biar umat ini tahu bahwa Islam sampai ke negeri kita, sampai ke seluruh pelosok dunia karena perjuangan Nabi besar Muhammad dan para sahabat yang mengorbankan semuanya. Masya Allah. Jadi ini penting untuk kita sama-sama perjuangan. Kenapa? Karena ketika rapat dalam tafsir Bidayah dan Nihayah dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, ketika rapat Sayyidina Umar mengajak sahabat rapat, usulannya macam-macam. Yang pertama, saat lahirnya Nabi Muhammad dipilih sebagai tahun pertama, tidak diterima. Yang kedua, saat turun wahyu, tidak diterima. Kalau belum ada perubahan besar di situ. Yang ketiga, saat wafatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan yang lain, saat perang Badar yang lain. Yang keempat, saat hijrahnya Nabi besar Muhammad. Maka luar biasa. Inilah yang diterima. Karena memang umat Islam ini umat pejuang. Kita berjuang. Nah ibadahnya harus ada perjuangan. Berjuang kita. Masya Allah. Capek Ustaz, letih Ustaz. Capek letih kita ada pahala dan surga. Yakinkan. Maka kalau kita hati kita mulai lesu, mulai malas, yakinkan. Ini capek ada pahalanya. Ini letih ada anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan semangat. Masya Allah. Maka inilah motivasi untuk kita. Jadi cerita yang panjang dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Jadi momen perjuangan dari hijrah Nabi ini, mari sama-sama kita berubah. Al-muhajir man hajar minasu'. Orang yang hijrah adalah orang yang pindah dari keburukan. Ayo berubah. Jadi apa Ustaz berubah? Bukan jadi Superman. Berubah menjadi lebih baik. Walhasil jadi lebih semangat. Ayo sama-sama kita bergerak sama-sama, berjuang sama-sama. Masya Allah untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Amin. Rabbal alamin. Kita doakan segenap pengurus masjid, guru-guru kita, Ustaz Jondi dan yang lainnya diberikan kekuatan, memberikan keberkahan, dan kita semua jamaah masjid yang istiqamah, mudah-mudahan Allah jaga keistiqamahannya. Mudah-mudahan yang belum tergerak ke masjid, mudah-mudahan Allah bukakan hatinya. Masya Allah, yang belum menikmati ibadah, mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan, kemampuan, kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan berkat majelis ta'lim yang kita hadiri, Allah lembutkan hati kita, Allah mantapkan iman di Islam di hati kita, Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi anak istri kita ya Allah. Allah berkahi jiran tetangga kami ya Allah. Yang mungkin belum sholat ya Allah, gerakkan hatinya ya Allah. Yang belum ibadah ya Allah, sentuh hatinya ya Allah. Kami sayang dengan mereka semua ya Allah. Mereka juga umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati sayang umat Nabi Muhammad. Allahumma sur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi segala aib umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunkan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij umat Sayyidina Muhammad. Tolonglah umat Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Dimanapun mereka berada, yang sedang berjuang, yang sedang terzalim, yang sedang teraniaya, terkhusus saudara-saudara kami ada di Palestina ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum.